Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hadir untuk semua orang. Yesus tidak mengkotak-kotakkan orang seperti yang kita lakukan dalam hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia cenderung berkelompok berdasarkan kesamaan. Kalau kita pergi ke perumahan-perumahan yang baru, disitulah nampak jelas perumahan itu menggambarkan kesamaan dalam bidang ekonomi, kurang lebih sama. Jadi kalau datang ke sebuah perumahan yang sederhana, ya orang pekerjaannya kurang lebih sama, mungkin penghasilan antara 5 sampai 10 juta per bulan. Nanti kalau perumahan itu ya lebih mewah, ya, orang mungkin sebulan penghasilan 50 sampai 100 juta. Nanti kalau perumahan itu super mewah, berarti orang-orang di situ penghasilannya mungkin sebulan di atas 1 miliar. Jadi, dan kalau lihat perumahan itu kan sama bentuknya. Kalau mau beda berarti ya beda klaster, beda harga. Nah, bisa rumah 100 juta lalu minta seperti rumah 10 M, ya enggak bisa. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi pergaulan, orang bergaul, punya komunitas, punya geng, punya kelompok, itu kan berdasarkan juga sesuatu yang sama. Oh, mungkin minatnya sama, umurnya sama, dan itu sudah dibentuk dalam masyarakat. Paling jelas sekolah itu membentuk itu. Kan nggak bisa misalnya anak umur 25 tahun lalu masuk SD, jadi tolak. Dia nanti lah menangan ya. Atau umur 40 tahun lalu daftar, saya boleh masuk SD. Teman-temannya umur 6 tahun. Jadi sudah dirancang masyarakat itu. Dibuat sama, diberi seragam yang sama. Dan itu membentuk. Dalam bacaan hari ini kita mendengar itu. Dalam bacaan pertama itu ada 2 kelompok, yaitu orang-orang kaya yang mendapatkan kekayaannya itu dengan menindas, dengan menghisap orang miskin, dengan berbuat curang terhadap orang miskin. Para pedagang-pedagang yang menaikkan timbangan, ya. Jadi beras 1 kilo, sebenarnya itu timbangannya itu setengah kilo, tetapi sudah diperberat sehingga orang bayarnya 1 kilo. Dan itu dikecam oleh Nabi Amos, nabi yang sangat kritis terhadap ketidakadilan, terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan orang-orang kaya yang memperoleh kekayaannya dengan menginjak-injak orang miskin. Dengarkanlah ini kalian yang menginjak-injak orang miskin. Keras sekali. Ya. Kamu ya berdagang tetapi ya ini dengan menipu. Kamu memperkecil takaran, menaikkan harga dan menipu dengan neraca palsu. Jadi ini ada 2 kelompok. Kelompok orang kaya yang jahat dan kelompok orang miskin yang menjadi korban. Dan dalam Injil juga ada pengelompokan. Kelompok orang berdosa dan kelompok orang baik. Dan orang selalu berpikiran, orang bergaul hanya dengan kelompoknya. Yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin, yang seumuran dengan yang seumuran.
satu agama dengan satu agama. Orang cebong nggak boleh bergaul dengan kampret, ya. Kadrun nggak boleh bergaul dengan sodrun, ya. Jadi sudah ada segregasi, sudah ada pengelompokan. Nggak bisa kamu bergaul lintas batas. Kamu masuk kelompok mana harus memilih. Dan kalau kelompok-kelompok itu kemudian berbeda, maka terjadilah pertikaian, terjadilah gesekan, terjadilah konflik. Dan masing-masing kelompok merasa diri paling benar. Tuhan Yesus membongkar semuanya itu. Dia dari cara memilih muridnya, dia membongkar. Yesus itu seorang guru yang karismatis, yang hebat. Dia milih murid-muridnya itu acak. Ada yang nelayan, yang buta huruf, ya, bisanya cuma mencari ikan, tapi dia ahli dalam mencari ikan. Ada yang sarjana akuntansi, ya, mungkin master accounting seperti Matius ini, pemungut pajak. Dia pandai berhitung, dia orang terpelajar. Dia pasti bisa berhitung dan baca tulis. Lain dengan Petrus. Ada Yohanes, ada pemberontak, ya, Selot gitu. Nah, macam-macam. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus itu orang yang bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk mencintai semua orang. Bebas untuk apa? Bebas untuk melakukan belas kasih. Belas kasih itu tidak memihak. Maka ketika Matius, orang yang berdosa, seorang pemungut cukai yang dianggap bukan kelompoknya Yesus. Jadi kalau pemungut cukai orang berdosa ini yang ngumpulnya dengan orang berdosa. Orang Farisi menganggap kelompok mereka itu suci karena para guru kitab suci dan para pemimpin agama melihat Yesus ini pemimpin agama, ini harus masuk kelompoknya. Enggak boleh campur dengan kelompok pendosa. Makanya kan mereka mengkritik, loh gurumu kok makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Karena biasa hidup dalam sekat-sekat. Kamu enggak boleh kumpul dengan ini, kamu harus dengan kelompokmu sendiri. Nah, Yesus ya mendobrak semua itu. Yesus tetap bisa makan dengan orang suci, orang saleh, maupun orang berdosa. Karena tujuan Yesus adalah menyelamatkan. Aku menginginkan belas kasihan. Makanya saya tersentuh ya kalau membaca berita, melihat video terakhir-terakhir ini. Presiden kita Jokowi itu kan mengunjungi Ukraina, mengunjungi Rusia. Dia kan ditarik-tarik, kamu jangan berpihak pada Rusia jahat ini. Karena membunuhi, ya, mengebom, menghancurkan. Kalau yang lain kamu jangan dekat-dekat dengan Ukraina, tapi dengan Rusia. Tarik-menarik. Tapi yang dia katakan menarik. Saya itu netral, misi saya apa? Supaya dunia itu damai. Karena kalau perang, ya, perang itu kalah jadi arang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada yang mendapat keuntungan dari perang. Dan yang paling menderita adalah rakyat miskin. Dan rakyat miskin ada di mana? Di negara-negara berkembang. Maka harga-harga naik itu juga imbas dari perang. Karena dunia ini kan connected ya, terhubung. Kalau ada kekacauan di sini pasti mempengaruhi ekonomi dunia. Krisis di mana-mana, krisis energi. Banyak negara-negara itu sulitan ekonomi, negara gagal. Mau tidak mau pasti karena pengaruh perang. Maka bukan berpihak ini dan itu, tetapi bagaimana
mengusahakan perdamaian, bagaimana mengusahakan belas kasihan pada korban perang, dan berusaha cobalah hentikan perang. Tidak ada yang menang dari perang. Membuat orang tambah miskin, membuat orang tambah sengsara, tambah benci. Saudara-saudari kita yang menjadi pengikut Kristus dipanggil untuk meneladani Yesus, supaya menembus sekat-sekat dalam pergaulan kita, dalam pemikiran kita. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mengusahakan kebaikan bersama, belas kasihan. Bukan milih-milih, oh duduk agamaku, oh duduk kelompokku, oh itu duduk lingkunganku, bukan gengku, itu orang lain. Kita dipanggil untuk mengusahakan belas kasihan dan keselamatan bagi semua orang. Amin.